Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa MPIE yang saat ini masih dalam masa pandemik, yang sebagian besar beraktivitas di rumah. Tapi sayang Bapak nggak bisa lihat langsung muka wajahnya nih. Ini foto profilnya semua. Bisa nggak ditampilkan wajahnya langsung? Bapak ingin lihat satu-satu, ada perubahan nggak ya? Orena sudah. Rahma itu foto profil ya? Ya Pak. Coba tolong Rahma jangan foto profilnya. Elizabeth juga. Siapa? Masih buluk, Pak. Enggak, belum rapi. Bapak mau lihat wajahnya. Ada perubahan nggak selama beberapa bulan di rumah? Itu kan bisa cakep. Belajarnya kan bisa dari kamar tidur sambil ngemil gitu ya. Itu kalau ditimbang udah naik 5 kiloan semuanya nih. Yohana mana? Yohana kita Pak. Iya Pak, nih dinyalain Pak. Nyalain. Oke. Fani dari tadi kok foto profilnya terus. Ivo juga nih. Belum mandi, Pak. Ntar Pak kalau saya udah mandi, saya tunjukin. Kamu gimana sih jam 10 belum mandi? Biar cantik lihat Bapak. Anak gadis gini jam 10 belum mandi. Nungguin Bapak. Jauh dari jodohnya. Saya nungguin Bapak. Ya aduh. Kuliah dulu Pak baru cari jodoh. Iya bagaimana mau dapat jodoh orang bangunnya jam 10 udah ke patok ayam. Jodohnya udah di patok ayam semua ntar. Oke ya kita lanjut ya. Udah jam gini. Iya Pak lanjut. Ini sekedar refreshment bahwa setiap kali LSD akan mengadakan uji kompetensi, ya. Nah, mahasiswanya itu, Bu Mona tolong nanti tolong difoto Bu Mona ya. Iya Pak. Ya, oke. Kita akan mengadakan refreshment untuk tolong peserta uji kompetensi. Bahwasannya pada tahun ini uji kompetensi itu berbeda dengan uji kompetensi tahun-tahun yang lalu. Ya. Karena pada masa pandemik pada saat ini, rencana akan kita LSP akan mengadakan uji kompetensi itu secara online. Ya. Bapak akan coba tampilkan slide-nya ya. Itu suara apa? Iya. Tolong suaranya di mute dulu dong. Ya suara nyanyi itu. Di mute dulu. Oke ya. Jadi pelaksanaan asesmen uji kompetensi secara offline LSP Politeknik APP Jakarta sebenarnya menunggu verifikasi dari hasil verifikasi BNSP. Dokumen persyaratan asesmen uji kompetensi yang sudah kita ajukan ke BNSP itu belum mendapatkan hasil verifikasi. Ya. Nah ini adalah kalau LSP ingin mengadakan uji kompetensi jarak jauh, alur ini harus dipenuhi. Nah LSP sudah sampai di sini. LSP mengajukan permohonan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dengan melampirkan beberapa dokumen persyaratan yang menjadi pedoman persyaratan oleh BNSP. Keinginan kita dari sini itu akan diverifikasi oleh BNSP dokumen-dokumen ini.
Ya, dokumen-dokumen ini akan diverifikasi oleh BNSP. Nanti hasil verifikasinya itu BNSP akan mengeluarkan surat keputusan. Surat keputusan menerbitkan hasil verifikasi. Nah, dari keluarnya surat keputusan ini, LSP harus melakukan uji coba yang disebut dengan witness. Jadi sebelum kita melakukan uji kompetensi, harus ada uji coba dulu, witness, yang akan disaksikan oleh BNSP. Nah, ini adalah ujiannya di sini. Ujian antara LSP dengan BNSP adanya di sini. Kalau seandainya witness itu disetujui oleh BNSP, kita bisa melakukan asesmen jarak jauh. Tapi kalau witness-nya tidak disetujui, harus ditunda. Nah, itulah alur persetujuan. Tapi pada kenyataannya sekarang, ya, dari alur persetujuan asesmen jarak jauh ini langkahnya baru ada di sini. Belum sampai di sini. Tuh. Ya, padahal waktu untuk uji kompetensi kita yang sudah kita jadwalkan sudah semakin dekat. Gitu. Ya. Nah, dokumen yang kita ajukan ke BNSP itu Apa? Udah dibeli. ini Apanya? adalah Taruh. terdiri dari SOP, ini sudah kita buat, sudah kita ajukan semua dokumen-dokumen ini ke BNSP, ya, dengan harapan bisa dilakukan verifikasi, ya, oleh BNSP. Seperti ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini adalah perkiraan pelaksanaan yang akan kita lakukan di dalam melakukan uji kompetensi. Nah, pengajuan dokumen tadi adanya di sini pada tanggal 20 Juli. Ya. Yang berisi ini. Jadi tanggal 15 Juli ini kita mempersiapkan dokumen-dokumen, lalu tanggal 20 Juli kita mengajukan dokumen ini ke BNSP. Harapan kita adalah LSP pada tanggal 27 BNSP melakukan verifikasi. Setelah mereka melakukan verifikasi, keluarlah SK verifikasi tanggal 10 Agustus perkiraan LSP ini. Karena ini adalah perkiraan dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh LSP lain. Nah, dari tanggal 10 ini, Agustus, kita akan melakukan witness tanggal 25 Agustus. Khususnya adalah witness untuk skemanya PIWAR dan skemanya logistik. Karena mereka skemanya baru. Ya, kita akan witness di sini. Barulah tanggal 5 September kita mengadakan uji kompetensi secara serentak. Secara daring. Jadi 3 program studi pada tanggal 5 September ini akan kita lakukan uji kompetensi. Nah, untuk saat ini, sepertinya kita tidak bisa melakukan uji sertifikasi secara online. Karena masih terbentur dengan pengajuan dokumen kita yang sampai saat ini belum diverifikasi. Nah, kalau kita menunggu, ini akan memakan waktu, ya. Waktu berjalan terus. Sudah ya? Akan wisuda, ya kan? Nah, dengan adanya, kalau seandainya kita tetap menunggu hasil daripada pelaksanaan secara daring, kemungkinan kita tidak bisa melakukannya di tanggal 5. Ya. Padahal LSP mempunyai komitmen sebelum mahasiswa itu diwisuda, mereka harus sudah menjalankan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP. Ya. Nah, pada tanggal 29 Juli ini, yang ini, ya, yang ini, nah ini,
Ya. Itu kan tanggal 20 nih, tanggal 20 ya, kita mengajukan ke BNSP. Karena ada sesuatu hal, kita revisi tanggal 29 Juli baru kita ajukan ke BNSP dokumennya itu. Ya, dan sampai saat ini dokumen telah diajukan belum mengalami verifikasi oleh komisioner BNSP. Sementara perencanaan pelaksanaan uji kompetensi sudah semakin dekat. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus melakukan, tetap harus ada uji kompetensi. Mau tidak mau harus kita lakukan adalah dengan cara offline. Ya. Jadi berdasarkan program kerja dan komitmen LSP tahun 2020, LSP punya kewajiban mensertifikasi 334 peserta kompetensi. Ya. Itu komitmen kita. Kalau seandainya 334 ini adalah peserta yang kita asumsikan adalah melaksanakan uji kompetensi secara online. Gitu. Nah, dikarenakan ada sesuatu hal, akhirnya kita coba melakukan uji kompetensi secara offline. Tapi tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sambil menunggu hasil verifikasi dari BNSP. Jadi biarkanlah dokumen yang sudah kita masukkan ke BNSP, ya, kita sambil menunggu, mudah-mudahan BNSP bisa memverifikasi, nanti sisanya akan kita lakukan secara online. Untuk para mahasiswa yang di luar wilayah Jabodetabek. Kan sekarang ini kan terpencor-pencor nih. Ada yang di Medan, ada yang di Aceh, ada yang di NTT, NTB kan. Kasihan kan mereka kalau hanya sengaja datang dari Medan ke Jakarta hanya untuk uji kompetensi, berapa biaya yang harus mereka keluarkan. Nah, jadi untuk pelaksanaan offline ini, kita mengambil kebijakan adalah bagi mahasiswa yang berada di wilayah Jabodetabek. Atau bagi mahasiswa yang di luar Jabodetabek, tapi pada posisi uji kompetensi dia ada di Jabodetabek. Itu boleh mendaftar. Nah, asumsi kita LSP adalah yang mendaftar itu kurang lebih adalah 70%. Setelah kita cek untuk MPIE itu kurang lebih 86 orang peserta yang akan ikut uji kompetensi secara offline. Ya. Nah, adapun langkah-langkah yang akan diterapkan LSP dalam melakukan asesmen uji kompetensi offline, ya, tetap harus mengacu kepada pedoman protokol kesehatan. Ya. Kita akan membatasi setiap peserta itu adalah 18 orang. Bapak harap calon peserta kalian sudah mendapatkan distribusi daripada pembagian daftar peserta ya, distribusi asesornya. Sudah dapat kan? Sudah di-share kan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi setiap hari LSP hanya bisa melakukan uji kompetensi selama 18 orang. Ya. Jadi untuk pemasaran ini kurang lebih akan menjalani uji kompetensinya itu mulai dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, ya, sampai terakhir tanggal 9 September. Nah, peserta asesmen wajib menggunakan masker. Jadi setiap peserta yang akan ikut uji kompetensi harus wajib menggunakan masker. Kalau mereka tidak menggunakan masker, mohon maaf kami tidak bisa menerima untuk ikut uji kompetensi. Nah, peserta harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Nanti akan diperiksa oleh security di pintu gerbang. Ya, di pintu gerbang nanti akan diberikan tanda peserta. Kita sepakat untuk peserta uji kompetensi diberikan tanda merah. Semua tanda merah. Biar agar bisa dikenali. Ya. Nah, peserta asesmen menggunakan busana putih hitam. Ya, terserah, pakai blazer boleh, ya. Tapi yang jelas kalau laki-laki harus pakai dasi.
Perempuan, Pak. Perempuan nggak usah pakai dasi, nggak apa-apa. Tapi harus Alhamdulillah. tetap seperti itu. Ya, alhamdulillah pasti punya dasi ya di rumah ya. Baik, Pak. Ya, jadi harus pakai dasi. Nah, untuk sepatunya disesuaikan aja. Ya. Bapak hanya pesan jangan menggunakan sepatu yang hak tumitnya itu tinggi. Umpamanya 10 cm, 15 cm gitu ya. Jangan. Pakai yang haknya tipis saja. Ya. Biar gampang untuk berlalu lalang ataupun untuk nanti melakukan simulasi sebagai tenaga penjual atau sebagai tenaga layanan gitu ya. Seperti itu. Karena pengalaman ada peserta yang menggunakan haknya terlalu tinggi, akibatnya waktu dia melakukan simulasi kecengklak kakinya. Ya, akhirnya begitu kecengklak kakinya dia nggak bisa meneruskan untuk melakukan simulasi, ya akhirnya gugur. Ya, statusnya adalah BK, belum kompeten. Hanya gara-gara hak sepatunya yang terlalu tinggi. Ya, seperti itu. Nah, ini harus dilakukan oleh si peserta. Ya. Nah, jadi, nanti di security memegang nama daftar peserta setiap hari. Jadi, kalau seandainya ada kalian umpamanya tanggal 2 ikut ujian, namanya tidak ada di situ. Berarti tidak bisa untuk masuk. Ya. Karena semua nama-nama itu sudah kita sesuaikan dengan daftar distribusi. Nah, sudah ada. Jadi kalau seandainya tidak ada namanya di pos satpam tidak membolehkan peserta untuk masuk ke areal kampus. Jadi yang boleh masuk hanya ada di daftar nama peserta yang dipegang oleh satpam pada hari H, di mana mereka itu ujian sesuai dengan tanggalnya. Ya, oke. Nah, ini adalah kegiatan dari program studi MPIA. Ya. Tanggal 27 Agustus 2020, LSP sudah melakukan refreshment kepada para asesor yang ada di prodi MPIA. Ya. Kita sudah melakukan itu. Nah, tanggal 1 September sekarang kita melakukan sosialisasi ke mahasiswa MPIA. Ya. Dan tanggal 2 kita melakukan uji kompetensi. Ya, sesuai dengan jadwal terlampir di sini. Ini jumlah pesertanya dari 75 orang sudah naik menjadi 86 orang. Nah, setiap hari peserta dibatasi hanya 18 orang dan akan diuji oleh 6 orang asesor. Jadwal uji adalah jam 8.30. Jadi usahakan datang sebelum jam 8.30. Karena lewat jam 8.30 kita tidak membolehkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas. Jadi usahakan yang mendapat jadwal pada tanggal 2 September, besok hari Rabu, datang sebelum jam 8.30. Perkiraan kita adalah mulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 6. Jam 14. Bisa bergeser. Menurut pengalaman, hanya 1 orang, ya, itu bisa menghabiskan waktu sekitar 4,20 menit, 4 jam 20 menit untuk 1 orang. Nah, ini gambaran daripada uji kompetensi yang akan dilakukan oleh setiap mahasiswa. Jadi pada nanti di ruang kelas, ya, 1 ruang kelas itu akan diisi oleh 3 peserta uji kompetensi dan ditambah 1 asesor. Ya, kita akan bagi 6 ruang kelas dari 18 orang yang akan hadir setiap harinya.
Gitu. Oke. Ini adalah pembagian daripada distribusi asesor dan asesi untuk skema sales operation dan service operation. Ya. Pendaftar untuk MPIE yang masuk ke LSP itu adalah 112. Ya, 112. Kemungkinan besar kalau ini dijalankan secara offline, ya, penyusutannya tidak begitu banyak. Tapi karena kita menjalankannya secara offline dan hanya berkisar di Jabodetabek, asumsi dari 112 orang ini 70%-nya mengikuti uji kompetensi, berarti yang akan mengikuti 75 orang. Ternyata lebih dari 75 orang, 86 orang. Nih, 87 malah. Tambah 1 terakhir kemarin. Ya, 87 orang. Ya. Jadi cukup membanggakan juga antusias daripada mahasiswa kita untuk mengikuti uji kompetensi walaupun pada masa-masa pandemik saat ini. Nah, nanti pada hari pertama, tanggal 2 September, ini menggunakan 6 ruangan. Yang masing-masing ruangan diisi oleh 3 asesi, 3 peserta, dengan 1 asesor. Berarti pada hari pertama tanggal 2 September, ini jumlahnya adalah 6 asesor dan 18 asesi. Hari kedua, tanggal 3 September, ini sama dengan hari pertama. Ya. Jumlahnya adalah 6 asesor dan 18 asesi. Nah, hari ketiga, ini ada 2 di ruang 6 ini, hanya ada 2 orang asesi dan 1 asesor. Berarti jumlahnya adalah 17 orang asesi dan 6 asesor. Untuk hari keempat, tanggal 7 September, masing-masing ruangan hanya diisi oleh 2 asesi dan 1 asesor. Berarti jumlahnya adalah 6 asesor, 12 asesi. Nah, begitu juga dengan hari kelima ini 12 asesi. Ya, masing-masing ruangan diisi 2 asesi ditambah 1 asesor. Jadi jumlahnya ini 12 asesi dan 6 asesor. Sementara pada hari ke-6 terakhir, kita hanya menggunakan 4 ruangan. Yang masing-masing ruangan ini diisi 2 asesi, ada yang 3 asesi. Ini karena penambahan 1 orang paling akhir ditempatkan di sini. Dan ini 2 asesi dan ini 2 asesi. Jadi jumlahnya adalah untuk hari ke-6 ini 9 asesi dan 4 asesor. Jadi jelas ya, di mana Anda ada di sini, silakan aja nanti dilihat. Anda ada di hari apa, di tanggal berapa, dan jatuhnya di ruang berapa. Ya, itu sesuai dengan distribusi asesor yang sudah kita share. Oke, grup. Baik, Pak. Nah, ini adalah di perkiraan durasi. Perkiraan durasi waktu asesmen uji kompetensi. Perkiraan. Untuk skema tenaga pemasar operasional penjualan. Ya. Ini. Teorinya, untuk pilihan ganda ini ada 28 soal. Waktunya 35 menit. Esainya ada 11 soal. Open book. Waktunya 30 menit. Nah, Bapak harap modul materi yang sudah kita share itu dibawa. Ya. Untuk mengisi materi ujian yang model essay ini. Ya. 35 menit. Jadi untuk teori ini menghabiskan waktu 70 menit. Per orang. Ya. Simulasinya atau demonstrasinya
Nanti ada demonstrasi melaksanakan komunikasi efektif. Ini waktunya 10 menit. Melaksanakan penulisan bisnis. Ini waktunya hanya 20 menit. Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan. Ini waktunya 30 menit. Melaksanakan keterampilan penjualan. Ini waktunya 90 menit. Menyusun rencana aktivitas penjualan, ini waktunya 20 menit. Jadi total antara teori dengan simulasi, ini durasinya adalah 250 menit per orang. Kira-kira kalau dibagi 60, berapa jam? Hampir 4 jam lebih ya. 4 jam, 4 kali 6, 240 kan. Berarti 4 jam lebih 10 menit. Ya. Ini untuk penjualan. Bagi yang milih skema tenaga penjualan. Bagi yang milih skema layanan atau servis, waktunya relatif pendek. Ya. Hanya durasinya 170 menit per orang. Dengan teori pilihan ganda, ini sama. Teori pilihan ganda antara skema tenaga pemasar operasional layanan dengan skema tenaga pemasar operasional penjualan, ini sama soalnya. Ya. Masing-masing pilihan ganda 28 soal, 35 menit, dan essay 11 soal, open book 35 menit. Nah, yang berbeda ada di sini. Di simulasi dan demonstrasinya. Ya. Ada melaksanakan komunikasi efektif, ini 10 menit. Melaksanakan penulisan bisnis, ini sama. Di penjualan juga ada melaksanakan penulisan bisnis. 30 menit waktunya. Mewujudkan kepuasan pelanggan, bagaimana seorang tenaga pelayan itu bisa menciptakan kepuasan pelanggan dari servis yang diberikan. Ini waktunya diberikan 30 menit. Dan bagaimana menangani keluhan pelanggan. Ya. Atau yang disebut dengan handling objection, biasanya seperti itu. Ini waktu 30 menit. Jadi total durasi adalah 170 menit. Ya, hampir 3 jam. Ya. Nah, ini adalah durasi waktu asesmen uji kompetensi skema tenaga pemasar operasional. Bapak harapkan setiap peserta yang akan ikut uji kompetensi membawa makanan sendiri dari rumah. Khususnya sarapan atau untuk makan siang. Untuk air mineral akan diusahakan oleh Politeknik APP. Jadi nanti setiap mahasiswa boleh mengambil 1 botol air mineral yang kita sediakan, 1 orang 1, ya, selama pada hari itu mengikuti uji kompetensi. Nah, untuk skema penerapan prosedur ekspor impor dan skema warehouse ini sama modelnya atau polanya dengan sales operation dan service operation. Sama. Ya. Nah, mungkin itu gambaran daripada uji kompetensi yang bisa Bapak berikan untuk sekilas agar setiap mahasiswa yang akan melakukan uji kompetensi bisa memahami tentang peraturan kita menjalankan protokol kesehatan. Ya. Nah, ini adalah pembagian yang bisa Bapak coba berikan daftar mahasiswa ya. Nah, ini pada tanggal 2 September, ini nama-nama yang akan ikut uji kompetensi, ada 18 orang ya. Salma Nabila, Pandina,
Lu, Hoirunisa, Fatimah Salsabila, Hafitah, ya, Devita, Ruth, Muhammad Rifki, Anissa Widyasari, Alifa Azahra, Muhammad Rafli, Shirley Farizah, ya. Ini adalah yang belakang ini skema-skema yang dipilih. Muhammad Arif, Fonya, Rodatul, Ivo, dan Ahmad Alfian. Ini peserta pada tanggal 2 September. Hari Rabu ya. Tanggal 3-nya ini. Tanggal 3-nya pada hari Kamis, Chandra Dewi, Kinan Kaisera, Dwi Manja, Aditya Utomo, Putri Savana, Ibnu Langit, Raden Umar Satrio, Riko Fahrizal, Tio Prastagumara, Safira Hairunisa, Rizky Adifa Rahmita, Hani Indah Kusumastuti. Ya betul nggak nih? Hani Indah Kusumastuti. Alfian Irmi Faniyah, Ahmad Muhni Labib, Rosi Janu Rahmadani, Aurena Azahra, dan Alam Muhammad Firman. Ada 18 orang ya untuk tanggal 3. Untuk tanggal 4-nya Putri Angelina, Imas Melati, Rizka Amelia Ramadhani, Rubiatul, Gania, Maula Zikri, Harni Sri Lestari, Lutfiani Nurha, hanya apa ya? Izun Muhammad Holi, Neneng Sunarti, Kusmirawati, Lisa Afifah, Risma Windiani, Yasmi Aulia, Reni Anggraini, Anna Rosliana, Sarah Intan Nur Rohman, Rafli Muammar Dafah. Jadi tanggal 4 ini ada 18 peserta. Ya. Hari Jumat tuh ya. Tanggal 7 hari Senin. Ini ada Tasya. Ada Hanifah Kurota Ainin. Ada Kathleen. Lisi Mumtaz ya. Cindy Pramesti, Elizabeth Wahyuni Putri, Tuti Alifka, Diara Sonya, Desinta Nur Lestari, Nasma Nurul Amirah, Delia Cinta Devi, dan Fani Tiur Krisnawati. Ini pada tanggal 7. Tanggal 8 Muhammad Hafiz Rizki, Aini Rohman, Naik Meyulina, Neneng Nurmaida, Lamtio Rumiris, Wahyuni Aulia, Maria Grace, Nisa Jafira, Rahman Nurul Arifin, Roro Tiara Rani Timur, Nur Oktavia, dan Arkanito Diptanto Putra. Tanggal 9 terakhir, ini ada 9 orang.
Yohana, Reksa Maulana, Sri Widya Hayati, Muhammad Reza Darussalam, Fadila Ahdani, Elizabeth Margaret, Hairunisa, Kenia, dan Rumaita Safira. Nah, ini nama-nama yang ikut uji kompetensi berdasarkan pembagian jadwal peserta. Ya, gitu. Sementara ada ini daftar peserta ini apa ya? Ini distribusi ya. Sudah dapat kan ya ininya ya? Nih. Udah di-share kan? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Udah aman berarti ya. Nah, itu adalah Sudah, Pak. sosialisasi kita pada hari ini yang dimana khususnya untuk mengikuti uji kompetensi dengan masa-masa pandemi pada saat ini, mohon kiranya mempersiapkan hal-hal yang berpedoman untuk menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi tidak dianjurkan setiap peserta itu meminjam alat tulis kepada sesama peserta lainnya. Ya, jadi harus mempersiapkan alat tulis sendiri. Ya. Kedua, tidak diperbolehkan nanti bisa saja waktu menunggu uji kompetensi yang bersifat praktek atau simulasi, ini kan harus satu orang memperagakan. Bagi yang belum mendapatkan giliran untuk mensimulasikan, dimohon di kelas atau di ruangan, ini kita menggunakan ruang lantai 1, jadi tidak dianjurkan untuk bergerombol di ruang lantai 1. Ya. Tidak dianjurkan untuk bergerombol. Jadi mohon jaga jarak untuk masing-masing peserta yang menunggu giliran untuk melakukan simulasi. Ya. Dan begitu juga untuk waktu nanti istirahat, kiranya kalau seandainya ingin makan siang, ya, Bapak harapkan makan siangnya itu dibawa dari rumah untuk menghindari daripada tidak higienisnya masakan yang ada di luar. Jadi lebih aman membawa sendiri masakan ibu kita sendiri, dan itu harus dipersiapkan. Ya. Kalau untuk boleh juga mempersiapkan minum, walaupun dari APP sudah nanti akan kita berikan minum, dikhawatirkan tidak cukup ya, karena waktunya dari pagi hingga sore. Ya, seperti itu. Dan pada nanti akhir dari ujian atau asesmen, setiap peserta akan dijelaskan oleh masing-masing asesornya bahwa pelaksanaan asesmen itu dibagi 2. Yang pertama adalah pra-asesmen. Semestinya pra-asesmen itu adalah hari di mana sebelum uji kompetensi dimulai. Jadi setiap peserta itu sebenarnya ada 2 hari ya dalam mengikuti asesmen. Hari pertama adalah pra-asesmen dan hari kedua melakukan uji kompetensinya. Nah, karena kita masa-masa seperti ini, jadi digabung antara pra-asesmen dengan asesmen. Tapi tetap tanggalnya harus dipisah. Nanti asesor yang akan memberitahu bahwa tanggal untuk pelaksanaan pra-asesmen itu 1 hari lebih dibandingkan dengan asesmennya, gitu ya. Jadi kalau seandainya asesmen di tanggal 2, pra-asesmennya adalah tanggal 1. Ya.
dan itu akan dijelaskan oleh asesor secara jelas, secara detail. Sebelum Anda melakukan uji kompetensi, Anda harus tahu dulu ya, prosedur, perangkat yang akan Anda isi, karena nanti asesor itu berkepentingan untuk menjelaskan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, tanyakan kepada asesor sebelum melakukan uji kompetensi. Ya. Yang kedua, di dalam melakukan uji kompetensi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik berupa soal teori ataupun soal simulasi, lakukan secara rileks dan enjoy. Artinya jangan mengerjakan di bawah tekanan. Ya. Setiap asesi atau peserta harus bisa melaksanakan menjawab uji teori itu dengan cara enjoy, santai, rileks, nyaman, berada di ruang kelas, ya, dengan udara yang sejuk, agar tercipta kondisi yang maksimum di dalam melakukan atau mengisi soal-soal uji kompetensi. Ya. Yang ketiga, nanti terakhir, begitu selesai uji kompetensi diisi semua, asesor berkepentingan untuk menjelaskan hal-hal yang kira-kira ada dokumen yang belum ditandatangani. Jadi dokumen-dokumen itu harus ditandatangani antara peserta dengan asesor secara bersama-sama. Ya. Secara bersama-sama. Karena bila mana ada peserta yang belum menandatangani dokumen itu, ya, itu dianggap tidak sah. Walaupun si asesor mengatakan bahwa peserta itu kompeten. Tapi ternyata dokumennya ada yang tidak ditandatangani. Dan itu dianggap tidak sah dan akan gugur menjadi belum kompeten. Ya. Lalu pada akhir asesmen, asesor berkepentingan untuk langsung mengumumkan apakah Anda kompeten atau belum kompeten. Itu wajib. Jadi informasi kelulusan, informasi kompeten atau belum kompeten harus pada hari itu juga. Tidak bisa besok, tidak bisa lusa. Tapi harus pada hari itu juga. Karena begitu si asesor mengatakan Anda ini kompeten atau belum kompeten, Anda harus menandatangani hasil berita, hasil daripada pernyataan uji kompetensi tersebut di hadapan asesor, dan asesor juga harus menandatangani pernyataan tersebut di depan peserta. Ya, jadi semuanya adalah terbuka. Tidak ada yang boleh ditandatangani tanpa sepengetahuan atau berbarengan dengan si asesi atau peserta. Ya. Nah, dokumen-dokumen ini semuanya adalah milik daripada LSP. Kita tidak akan menyebarluaskan atau mempublikasikan dokumen-dokumen ini atau data-data ini kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Yang berhak untuk mengetahuinya adalah LSP dengan stafnya. Di luar itu, yang lain tidak berhak. Jadi Anda tidak perlu khawatir bahwa data, dokumen akan disimpan secara baik oleh LSP dan akan dimusnahkan nanti dalam waktu usia menjelang 5 tahun. Akan kita musnahkan. Ya. Setelah itu, kalau begitu nanti dikatakan kompeten, Anda tinggal menunggu sertifikat certified daripada asesmen kompetensi. Ya. Sertifikat ini akan dikeluarkan oleh BNSP
secara murni, asli, original, ya. Dan itu sertifikat itu bahannya dicetak oleh peruri, jadi tidak mungkin bisa dipalsukan karena sifatnya adalah legal dan berlaku untuk seluruh Nusantara, ya, yang ada di sini. Dan itu akan memakan waktu, prosesnya memang cukup lama, kurang lebih bisa 2-3 bulan setelah dinyatakan kompeten. Memang cukup lama, ya. Karena BNSP juga bukan satu LSP aja yang harus dilayani, tapi di Indonesia ini ada 1.300 LSP yang harus ditangani oleh BNSP yang perwakilannya hanya ada di Jakarta, di Jalan Cawang, ya, dekat Cawang, itu Jalan Cawang, Cawang atas, ya. Hanya di situ perwakilan dari BNSP, dia harus menangani 1.300 LSP di seluruh Indonesia. Jadi maklum kalau seandainya permohonan sertifikat itu memakan waktu yang cukup lama, ya. Mungkin itu penjelasan dari LSP, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bapak minta silakan menanyakan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, agar nanti kalian tidak perlu lagi bimbang, tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi bertanya-tanya, ya, tentang mengenai masalah uji kompetensi ini. Karena ini adalah sifatnya terbuka dan dokumennya harus lengkap. Oh ya, satu lagi yang belum diinformasikan, waktu pengisian APL 01 dan APL 02 itu harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen lain, ya, seperti transkrip nilai, ijazah SMA, fotokopi KTP, fotokopi NIM, pas foto, ya. Jangan sampai nanti ada dokumen-dokumen itu yang belum lengkap. Dan itu harus lengkap, ya. Dan itu harus akan dicek kembali oleh LSP. Kalau saatnya dinyatakan tidak lengkap, akan ditunda uji kompetensinya. Makanya sayang sekali kalau seandainya hanya gara-gara dokumen saja Anda harus tertunda melakukan uji kompetensi. Yang berikutnya adalah di dalam transkrip nilai ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau si pendaftar itu mengambil skema sales operation atau tenaga pemasar operasional penjualan, tentunya harus ada mata kuliah di semester 2 yang harus lulus yang terkait dengan skema sales operation, yaitu mata kuliah personal selling. Teori dan praktek harus minimal mendapatkan nilai C. Di luar itu tidak akan bisa mengikuti uji kompetensi. Kedua, untuk mengambil service operation atau tenaga pemasar operasional layanan, mata kuliah pelayanan prima harus lulus minimal mendapatkan nilai C. Di luar daripada kurang dari nilai C, peserta dianggap gugur dan tidak berhak untuk mengikuti uji kompetensi pada skema tersebut. Ya. Nah, itu adalah persyaratan-persyaratan dan informasi-informasi yang LSP bisa berikan sebelum Anda melakukan atau melaksanakan uji kompetensi tersebut. Ingat bahwa uji kompetensi akan dilaksanakan pada jam 8.30. Datanglah sebelum jam 8.30. Ya, agar bisa minimal baca-baca kembali modulnya, ya, yang sudah diberikan, karena itu adalah dari situ, ya,
soal-soal daripada uji kompetensi akan kita buat dan akan kita sajikan yang tidak menyimpang daripada modul yang sudah kita berikan tadi. Ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau dibicarakan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau tanya. Ya, Putri Savana, silakan Putri. Itu modulnya yang mana ya, Pak ya? Sudah di-share di grup kalau nggak salah, kan? Udah di grup. Ada di grup LSP. Di grup Ada di grup. MPIE. LSP apa MPIE, Pak? Mbak Indri, untuk itunya MPIE apa LSP? Di LSP juga ada, Put. Putra. Oh iya. Kasih ya. Layanan nggak? Nggak, itu dua-duanya untuk salah satu persen dan layanan. Ya, ada dua. Sudah di-share oleh Mbak Indri di grup Sales Operation dan Service Operation. Sudah di-share. Coba cek saja di situ. Kalau kalian masuk grupnya pasti dapat. Ya, sudah di-share di situ. Ya. Oke, ada lagi tanyakan? Ya, terkait tadi teman saya nanya mau mengenai masa berlakunya sertifikatnya, Pak. Itu kira-kira berapa lama, Pak? Masa berlaku sertifikat daripada uji kompetensi itu relatif pendek ya, 3 tahun. Oke. Ya. Makanya LSP hanya ingin pesertanya itu adalah dari mahasiswa kita yang sudah duduk di semester akhir. Kenapa? Kalau kita buka pendaftaran untuk mahasiswa yang baru duduk di semester 2, nanti begitu mereka selesai, sertifikatnya udah habis. Udah expire. Nggak bisa digunakan. Kan sayang. Ya. Jadi kita LSP hanya bisa membuka pendaftarannya itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang duduk di tingkat akhir. Kecuali kalau ada kebijakan dari BNSP nanti bahwa masa berlaku sertifikat menjadi 5 tahun umpamanya gitu ya. Nah, itu akan kita buka untuk mahasiswa semester 2 bisa ikut uji kompetensi. Selama uji kompetensi skema itu mereka sudah menjalani mata kuliah yang masuk ke dalam kategori skema yang dipilih. Itu ya, Ovita ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Elizabeth, biasanya mau nanya. Bapak, saya mau nanya. Bapak, ini tadi kan dari sosialisasinya itu untuk... Ya, sebentar Elizabeth dulu ya. Ivon ya. Ya, silakan Elizabeth. Oke. Iya, Pak. Tadi dilihat dari yang itu, Pak, untuk soal pengerjaan, itu kan ada teori dan esai. Apakah untuk dinyatakan, maksudnya ada ketentuan nggak, Pak? Ada minimal berapa soal yang harus, berapa skor nilai yang perlu kita raih untuk mendapatkan pernyataan kita itu kompeten atau enggaknya, Pak? Oh iya. Kita hanya memberikan untuk pilihan ganda dari 28 soal yang disajikan, minimum tingkat kesalahan, maksimum tingkat kesalahannya itu adalah 6. Jadi kalau 6 soal salah, masih dikatakan kompeten. Tapi lebih dari 6, kalau jadi kalau lebih dari 6, kalau untuk esai itu gimana, Pak? Untuk esai karena dia open book, ya harus sesuai dengan apa yang ada di isi materi itu. Jadi pertanyaannya itu harus sesuai jadi dengan ini open apa book, yang Pak, gitu. Yang esai open book. Yang esai open book. Dikirain close book, Pak. Tadi udah disajikan tuh daftarnya kan?
Kamu nggak perhatiin sih. Nih yang ini nih. Oke Pak, jadi itu tadi yang esai jadinya harus sesuai dengan ketentuannya aja gitu ya Pak? Yang mana? Oke, ya udah Pak. Oke, Ini udah nih, paham. yang ini nih ya. Ya. Nih, esai kan nih. Ya. Ini 11 soal open book. Dan ini harus sama. Iya Pak. Tidak boleh berbeda dengan apa yang ada di materi yang kita sudah coba share, gitu ya. Harus sama. Sebenarnya cukup gampang lah kalau seandainya nanti Anda pelajari aja, gitu kan. Terus bagaimana? Nah, peran. Ini kan yang namanya simulasi dan praktek ini kan bermain peran tuh. Ya. Kalau mahasiswa kita ini biasanya gini, dominan ya, akan mendapatkan nilai yang bagus kalau si mahasiswa itu pernah ikut di salah satu grup teater gitu ya. Wah, kita udah pernah tuh ngalamin 3 tahun yang lalu, ada mahasiswa APP, ya, mereka bergabung di salah satu grup teater gitu. Begitu diberikan berperan sebagai seorang tenaga penjual, cakep banget simulasinya, prakteknya, ya, yang disajikan oleh dia gitu. Nah, tapi juga tuh tidak menutup kemungkinan walaupun dia tidak bergabung di dalam grup teater, kalau memang ingin berlatih silakan berlatih gitu. Ya, cobalah berlatih di depan cermin gitu kan, karena akan kita lihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu kita mulai lihat tuh. Ya, bagaimana seorang penjual itu mempunyai profil gitu ya. Kita akan lihat. Ya, mulai dari dandanannya seperti apa, make up-nya seperti apa gitu kan. Kita mulai lihat itu. Ya. Itu salah satu yang Bapak yang Bapak informasikan, padahal itu tidak boleh diinformasikan kepada kalian gitu ya. Itu salah satunya seperti itu. Ya. Jadi cobalah belajar di depan cermin untuk melakukan adegan-adegan berperan sebagai tenaga penjual ataupun berperan sebagai tenaga seorang pelayanan gitu. Atau customer service. Ya. Ivo tadi mana Ivo? Pak. Ya, Pak, silakan saya Po. mau tanya. Ini saya mau nanya kan tadi kan di slide itu kan Bapak bilang yang soal esai itu open book. Nah, untuk PG-nya itu juga open book atau buat esainya aja Pak yang open book, Pak? Makasih, Pak. Ya, PG-nya nggak open book. Esainya jadi close aja. book ya, Pak? Ya. Jadi nanti PG dulu mengerjakan, materinya di close, setelah PG selesai, diperlihatkan kepada asesor, baru mengerjakan esainya, buka materinya. Ya, jadi materinya baik, yang Pak. esainya yang open book. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya mau nanya. Pak, Ya, Foni. Ya. Pak, kalau untuk LSP nanti ada properti yang perlu dibawa nggak Pak? Soalnya kan kalau online tuh ya ada nyiapin yang kardus HP. Nah kalau offline ini untuk propertinya disediain atau kita nggak usah bawa Pak? Makasih. Oke. Untuk properti seperti itu LSP sudah menyediakan kardus-kardus HP. Ada. Oh ya, oke Pak. Kita udah sediakan, tapi jangan sampai hilang. Kalau udah selesai taruh aja di meja ya, biar nanti asesornya yang yang membenahi gitu ya. Ada. Terima kasih Pak. Oke. Apa lagi? Rodatul. Bapak mau nanya lagi? Ya, boleh. Elizabeth, silakan. Tapi Elizabeth dulu mau nanya tadi kan Bapak bilang. Ya udah, siapa dulu nih Pak? Elizabeth, silakan. Ya udah gini. Pak, tadi yang Bapak jelasin di simulasi itu kan kita kan seperti bermain peran ya Pak. Nah, ini kita simulasinya khususnya untuk sales
sales out maksudnya service itu antara sesama asesi atau asesi dan asesor, Pak? Asesi dan asesor. Asesi dan asesor. Oke. Iya. Iya. Kan Sama asesor satu itu anggaplah sama asesor satu itu adalah orang yang menjadi sasaran si penjual ataupun si customer service. Oke. Apa lagi? Iya, Pak. Bapak, saya mau nanya Sama lagi. ini, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Silakan, Elizabeth. Nanggung satu lagi sebentar ya. Ini untuk yang PG, Pak. Untuk yang PG itu kita ngerjainnya sama kalau kita ujian di kampus nggak sih, Pak? Pakai pensil gitu-gitu. Pakai apa sih? Sistem yang bulat-bulat itu loh, Pak. Oh, lembar jawaban komputer. Iya, LJK. JK. Ya, untuk saat ini kita nggak pakai itu. Ya, jadi kita pakai manual saja. Pakai manual. Alhamdulillah. Itu kan hanya 3 orang asesi dalam satu ruangan ya. Barangkali itu bisa dilakukan oleh asesor secara cepat. Kecuali kalau seandainya dalam satu ruangan itu ada 10 atau 15 orang, mungkin kita harus menggunakan LJK di dalam pemeriksaannya. Ya. Oke, tadi ada siapa? Raudatul yang mau dulu tadi mau tanya? Iya, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Iya, Pak, saya mau nanya. Kan ujian tulis dulu ya Pak, baru ujian yang praktiknya itu, yang simulasinya. Iya, iya. Nah, itu dari jarak dari uji tulis ke uji praktiknya itu nanti sistemnya seperti apa ya Pak? Apa akan diarahkan satu orang satu kelas atau bagaimana Pak? Iya. Yang megang peranan itu adalah asesornya ya. Jadi bisa saja untuk uji teori itu secara paralel. Ya, tiga-tiganya melakukan uji teori. Setelah selesai, nanti tiga-tiganya keluar dan akan dipanggil oleh asesornya. Siapa dulu itu hak prerogatif daripada asesor. Jadi peserta dimohon untuk bersiap-siap saja. Kalau namanya dipanggil tinggal masuk. Ya, tinggal masuk nanti peragakan sesuai dengan soal yang ada di lembar soal. Kan peserta nanti akan memegang dokumen lembar soal. Ya, nanti cobalah lakukan sesuai dengan instruksi yang ada di dokumen lembar soal itu. Kalau Anda diminta peragakan, ya lakukan peragakannya. Kalau Anda diminta untuk bernyanyi, ya lakukan untuk bernyanyi, gitu ya. Bagaimana seorang profesional kalau seandainya kita bernyanyi, gitu. Namanya seperti itu. Jadi ada instruksi-instruksi yang harus dijalankan sesuai dengan di dokumen soal tadi, ya. Jadi kalau seandainya kita tidak ada urutan-urutan si A dulu harus masuk, si B dulu harus masuk, enggak. Tergantung asesornya aja. Apakah asesornya nanti mau melihat urutan daripada distribusi asesor dan asesi atau mau diacak, itu silakan, nggak apa-apa ya. Saya mau nanya. Silakan Putri, sebentar Neneng. Putri Savana tadi mau nanya. Siapa dulu Pak? Silakan Putri Savana dulu. Bapak itu dengar-dengar kalau misalnya itu nyiapin PPT juga ya Pak atau gimana Pak? Itu nanti di soal aja. Oh iya, satu jangan lupa, tolong bawa laptop ya. Lupa tuh. Bawa laptop, lalu usahakan HP-nya itu harus ada kuota internetnya ya. Oke Pak. Ya. Nah, untuk produknya itu Pak, HP doang atau ada yang lain lagi Pak? Kalau seandainya nanti di soalnya itu ada 2 jenis produk, ya 2 jenis produk itu yang harus diperagakan. Tapi kalau di soalnya hanya 1 jenis, ya 1 jenis soal, jenis produk itu aja yang harus diperagakan. Semuanya kan tergantung di soalnya. Berarti wajib bawa laptop ya Pak? Wajib bawa laptop, wajib. Bapak lupa tuh. Wajib bawa laptop,
wajib bawa HP yang punya kuota internetnya ya, yang masih bisa berlaku. Oke Pak. Saya mau nanya itu bawa laptop untuk semua skema atau ada skema yang tertentu aja Pak yang harus bawa laptop Pak? Semua skema. Baik Pak. Makasih Pak. Oke. Pak, mau nanya Pak. Neneng silakan. Untuk pra asesmen itu kan H-1 ya Pak? Untuk yang besok akan uji LSP itu pra asesmennya berarti hari ini ya Pak? Enggak. Semestinya kalau masa-masa normal itu kan ada 2 hari ya. Ya. Hari pertama pra-asesmen dulu, hari kedua baru asesmennya kan gitu kan? Ya. Nah karena kita tidak normal, pada besok tanggal 2 itu digabung antara pra-asesmen dengan asesmen. Digabung sekaligus, ya, tapi tanggalnya dipisahkan. Jadi ada batasan dokumen yang tanggal pra-asesmennya itu sebelum tanggal 2, dan ada batasan dokumen lagi yang tanggalnya pada tanggal hari itu. Tanggal pada hari asesmen. Nanti akan dipandu oleh si asesor mengenai hal itu. Ya. Iya Pak, satu pertanyaan lagi. Untuk hari H itu, apakah perlu membawa dokumen-dokumen yang pernah dilampirkan atau tidak perlu Pak? Nggak perlu. Cukup bawa itu aja, bawa modul atau materi yang sudah di-share, ya. Laptop, HP gitu ya, itu aja. Usahakan baterainya jangan lemot ya, karena kita nggak untuk mencharger itu kan adanya di depan tuh. Jadi mahasiswa itu atau peserta tidak boleh mondar-mandir di ruangan hanya untuk sekadar charger HP-nya ya. Jadi ini untuk uji kompetensi dengan uji ulangan, ujian UAS atau ujian tes berbeda ya. Berbeda sama sekali. Jadi si mahasiswa itu atau yang disebut dengan asesi ya, tidak boleh menggunakan fasilitas yang ada di ruangan. Baik Pak. Tanpa si izin ya, tanpa si izin asesor ya. Gitu. Karena ini sifatnya kan adalah uji kompetensi. Bagaimana kita diuji kompetensi kita. Kalau seandainya kompetensi kita itu ternyata attitude-nya nggak bagus, ya, skill kita bagus, tapi attitude-nya nggak bagus, tetap tidak kompeten juga. Kan kompeten itu kan harus ada 3 itu. Iya Pak. Ya, ada 3 elemen itu. Oke. Bapak satu lagi. Ya boleh. Untuk sepatunya itu harus pantofel atau boleh flat shoes atau boleh sneakers biasa Pak? Waduh, black shoes apa yang gimana ya? Black shoes ya? Yang harus pantofel itu kan yang ada haknya sedikit tuh Pak. Kalau flat shoes yang flat aja yang biasa atau boleh sepatu? Sepatu apa maksudnya? Sepatu yang ada talinya gitu Pak. Oh sneakers. Gitu. Sepatu sport gitu loh Pak. Oh iya. Sepatu sport. Nggak cocok atau ya pakai sepatu sport ya. Kan atasnya putih, bawahnya hitam seperti orang yang mau bekerja pakai blazer. Oke. Jadi cocoknya pakai sepatu itu yang pantofel, ada haknya ya, tapi Pak. Kecil. Kalau berarti flat shoes boleh ya Pak? Boleh juga, boleh. Tapi warnanya warna hitam ya kalau bisa ya, gelap ya. Iya Pak, siap. Boleh. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Oke. Berarti kalau nggak ada haknya nggak masalah ya Pak? Nggak jadi masalah, itu sepatu apa sih namanya? Keplek ya? Iya. Iya kayak keplek gitu Pak. Boleh aja, boleh. Selama hitam mas berarti nggak masalah ya Pak? Nggak apa-apa. Anggap aja kamu itu adalah berbusana seperti orang yang mau bekerja gitu kan. Jadi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Kan nggak bagus juga kalau seandainya atasnya menggunakan blazer, bawahnya pakai rok atau pakai celana hitam gitu kan. Masa sepatunya sepatu sport. Nggak matching. Ya, nggak matching. Kecuali kalau seandainya kamu sebagai tenaga penjual yang masuk kategori produknya produk sport gitu ya. Rokok, otomotif. Nah mungkin itu cocok ya. Atau olahraga gitu ya. Produk-produk olahraga mungkin itu cocok pakai sport. Ini kan bukan ya.
Kerudungnya harus hitam atau boleh berwarna, Pak? Boleh berwarna, nggak apa-apa. Asik. Kalau kerudungan boleh. Tapi yang wajib itu kan hanya bajunya putih, celananya hitam, sepatu hitam. Sepatunya hitam, itu aja yang wajib. Siap. Ya. Saya mau nanya, Pak. Oke, Disinta. Untuk modul dari servis sama di penjualan itu sama atau beda, Pak? Sama. Oh. Sama. Oke. Bisa digunakan. Nah. Oke, siapa lagi? Ya. Pak, Rada mau nanya. Ya. Ya, Pak, saya mau nanya kan nanti di akhir sesi itu kita dikasih tahu ya Pak, kita kompeten atau tidaknya. Nah, itu kalau misalnya hasilnya belum kompeten atau BK, itu nanti sistemnya seperti apa ya Pak? Apakah harus mengulang tahun depan atau bagaimana? Oh iya. Bagi yang belum kompeten, untuk di LSPP 1 itu belum ada uji ulang. Ya, artinya LSP tidak melakukan uji ulang. Ya. Uji ulang itu nanti akan dilakukan di LSPP 3. Wah, saya sudah pernah ikut uji kompetensi tentang tenaga penjualan. Tapi saya belum kompeten. Yang belum kompeten itu di unit berapa gitu ya. Umpamanya unit 5 di antara 7 unit materi yang disajikan. Jadi ada satu unit 5 yang belum kompeten. Nah, LSPP 1 belum bisa melakukan uji ulang dalam hal itu. Jadi kalau mau melakukan uji kembali di LSPP 3. Siapa itu LSPP 3? LSPP 3 adalah suatu lembaga yang memang untuk mensertifikasi calon-calon tenaga kerja ataupun orang yang sudah bekerja. Umpamanya dia seorang sekretaris, akan meningkatkan skillnya itu sebagai tenaga penjualan, nah dia bisa berhubungan dengan LSPP 3. Atau dia seorang penjual, ya, dia ingin meningkatkan lagi keterampilan menjualnya, dia bisa ikut ujian di LSPP 3. Nah, siapa yang ada di Indonesia di LSPP 3? Banyak, ya. Yang pertama Marplus, itu adalah LSPP 3. Ya, kita bisa khusus untuk tenaga pemasar atau manajemen pemasaran, itu Marplus bisa di sana. Ya. Di luar logistik, ya. Marplus bisa mengadakan uji kompetensi untuk tenaga-tenaga yang berkisar pemasaran. Atau Asosiasi Marketing Indonesia, dia juga punya LSP-nya. Bisa sudah melakukan uji kompetensi. Nah, hanya perbedaannya di sini adalah tentang bayarnya atau tentang harganya. Kalau di LSPP 1 kan karena Anda ini statusnya mahasiswa, kita nggak akan biaya. Ya. Kelihatannya nggak bagus juga kalau seandainya mahasiswa kita sendiri kok dibiayain gitu loh. Dikenakan biaya untuk uji kompetensi. Ya kalau bisa free. Jadi kita free-kan. Tapi nanti kalau status Anda sudah bukannya mahasiswa APP lagi, Anda sudah dinyatakan wisuda. Dang, gitu kan. Sudah diwisuda. Berarti kan statusnya kan udah lepas tuh. Udah nggak jadi mahasiswa kita lagi. Nah itu nggak boleh lagi di LSP APP. Harus di LSP, Marplus, ataupun di Asosiasi Marketing Indonesia atau AMI, gitu ya, untuk uji kompetensinya. Atau lembaga-lembaga lain yang menyediakan tentang uji kompetensi berkisar pemasaran, itu boleh. Ya harganya lumayan juga sih. Ya. Kalau kita ikut dulu pelatihannya selama 3 hari, lalu hari keempatnya uji kompetensi, itu biasanya harganya sekitar 3 jutaan. Gitu ya. Atau hanya mau ikut uji kompetensi aja, nggak usah ikut pelatihannya. Boleh, biasanya itu harganya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Tergantung dari lembaganya untuk menerapkan atau memberikan tarif kepada pendaftar yang ingin diuji kompetensinya. Gitu Rada ya.
Oh, oke. Oh, berarti kesempatan kali ini benar-benar digunakan sebaik-baiknya gitu ya, Pak ya? Iya, dianjurkan seperti itu. Oh ya, baik-baik. Terima kasih. Sayang Oke, sekali Pak. kalau seandainya kalau nggak dimanfaatkan. Apalagi sudah didaftar ternyata nggak datang. Waduh, sayang banget itu. Ya. Karena kesempatannya nggak ada lagi nanti. Oke. Oke, sampai lagi. Tadi ada yang mau nanya. Sudah cukup jelas semuanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang di luar dari Jom? Ada mau ditanyakan? Yang monitoring dari YouTube? Baik, kalau nggak ada yang lagi ditanyakan, ya mudah-mudahan penjelasan dari Bapak ini sudah jelas. Ya, tolong persiapkan diri secara matang. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan, karena hanya satu kali boleh mengambil kesempatan ini, gitu ya. Untuk kedua kalinya, ya silakan menggunakan LSP P3 atau LSP P2, ya. Yang tentunya udah lepas daripada status mahasiswa. Gitu. Jadi Bapak harap dari 87 orang itu sih harapan kita mah semuanya kompeten ya. Harapannya ya gitu ya. Harapannya kompeten. Ya makanya tolong dipersiapkan untuk sebaik mungkin agar nanti waktu uji kompetensi tidak mengalami suatu kesulitan. Ya, seperti itu. Oke. Masih ada lagi yang perlu dipertanyakan sebelum kita berpisah? Sudah cukup? Cukup ya? Cukup, karena semuanya sudah mute semua tuh. Mikrofonnya sudah mute semua. Iya, cukup, Pak. Oke, cukup. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang. Tolong terutama jaga kesehatan dengan masa-masa seperti ini. Kesehatan itu adalah sangat penting dan mahal harganya. Ya. Jangan terlalu bergerombol, karena nggak tahu kita juga sampai kapan ini masa ini sampai berakhir ya. Terus terang kita juga bosen dengan pekerjaan yang tidak kasat mata seperti ini. Kita hanya menatap dari menggunakan teknologi. Tapi apa boleh buat, memang iklimnya seperti ini dan kita juga nggak tahu kapan berakhirnya. Yang penting kita jalankan saja dan jaga kesehatan dengan baik. Ya, jangan sampai tertular dengan virus-virus yang memang saat ini sedang bergentayangan di negara kita. Ya. Baik, terima kasih untuk mahasiswa MPIE. Nanti tanggal 7 Bapak akan memberikan sosialisasi untuk mahasiswa PIWAR dengan model seperti ini juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Pak Agus. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.